Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa mendapatkan curahan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sepantasnya apabila pada malam hari ini kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita, dan satu di antara kenikmatan tersebut kita dipertemukan di dalam majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang kita akan kaji, memberkahi ilmu yang kita dapatkan, sehingga ilmu tersebut senantiasa memberikan kebaikan demi kebaikan bagi orang yang mengamalkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai kaum muslimin kita dituntut untuk memberikan loyalitas kepada sesama orang-orang yang beriman. Loyalitas atau di dalam terminologi agama disebut dengan al-wala. Wala kita ditujukan kepada Allah dan Rasul-Nya,
demikian juga kepada orang-orang yang beriman. Loyalitas seorang mukmin, seorang muslim merupakan satu bentuk atau wujud keimanan yang ada pada dirinya. Loyalitas itu sendiri didukung dengan adanya bentuk saling menyayangi, saling mencintai di antara sesama orang-orang yang beriman. Karenanya, di dalam mewujudkan loyalitas tersebut, bagi seorang muslim atau bagi seorang mukmin, tentu loyalitas itu tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki keyakinan yang keyakinan tersebut dinyatakan sebagai kekufuran. Dengan kata lain, bahwasannya seorang muslim, seorang mukmin, ia harus menunjukkan sikap bara'ah, sikap berlepas diri, tidak menunjukkan loyalnya kepada orang-orang yang memiliki keyakinan, yang keyakinan itu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan kata lain, sikap wala seorang mukmin, seorang muslim diberikan kepada sesamanya, dan sikap bara'ah, sikap berlepas diri sebagai lawan dari bentuk sikap wala, loyalitas, ditujukan kepada orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik. Terlebih di dalam urusan yang menyangkut perkara-perkara yang di situ diperlukan orang-orang yang memang harus dipercaya untuk mengemban amanahnya. Hal yang demikian ditegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat ke-51. Ayat ini sekarang sedemikian masyhur, dikenal, tidak hanya oleh orang-orang Islam, bahkan oleh orang-orang di luar atau di luar kalangan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi, Nasrani sebagai aulia. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi aulia bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Barang siapa di antara kalian yang mengambil orang-orang Yahudi Nasara itu sebagai aulia, maka sesungguhnya ia termasuk dari kalangan mereka.
Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidaklah menunjuki satu kaum yang mereka melakukan perbuatan yang zalim. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan sikap yang tegas, sikap yang jelas, bimbingan yang sedemikian terang bagi seorang muslim untuk tidak menjadikan orang-orang Yahudi, Nasara sebagai aulia. Aulia menurut terminologi Kamus Lisanul Arab artinya adalah walijah. Apa itu walijah? Yaitu orang kepercayaan. Orang dekat. Orang khusus. Kita tidak diperkenankan untuk menjadikan Yahudi, Nasara menjadi orang-orang kepercayaan kita. Mungkin nanti ada pertanyaan, bagaimana kalau mengangkat pemimpin? Lah, pemimpin itu untuk diapa? Kan untuk dipercaya. Dipercaya untuk apa? Mengurusi. Di antaranya mengurusi kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasannya seorang muslim, seorang mukmin dilarang untuk mengangkat Yahudi, Nasrani menjadi orang-orang kepercayaannya. Terlebih kepercayaan dalam mengurus urusan kaum muslimin. Tetapi dia bersih, tidak korupsi. Ukurannya bukan masalah korupsi dan tidak korupsi. Seorang pemimpin itu bukan hanya diukur dengan korupsi dan tidak korupsi. Tapi dilihat pula akidahnya, keyakinan yang ia anut. Karena kalau kaum muslimin dipimpin oleh orang-orang yang memiliki akidah syirkiyat, akidah orang-orang musyrik misalnya, maka walaupun ia tidak korupsi, tapi ia telah berbuat kezaliman. Kezalimannya bukan hanya bukan kepada kaum muslimin, tetapi kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik, orang kafir itu telah melakukan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perbuatan syiriknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia telah melakukan satu bentuk perbuatan kezaliman yang sangat besar. Berbuat zalim yang teramat besar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini merupakan bentuk kejahatan di atas kejahatan. Kalau korupsi itu adalah sebuah kejahatan, maka ini di atas kejahatan lagi. Karena telah melakukan satu perbuatan zalim yang teramat zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ada barometer standar. Ya. Kenapa kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu tidak boleh menjadi aulia, orang-orang kepercayaan dari kalangan kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Ya. Dan bisa saja seseorang yang dia tidak memiliki keyakinan sebagaimana keyakinan kaum muslimin. Ya. Nampaknya bersih, jujur, tidak korupsi. Tetapi karena keyakinannya yang memang tidak seiring dengan keyakinan yang dibangun oleh kaum muslimin, maka orang-orang yang demikian ini akan memberikan madarat, bahkan bahaya kepada kaum muslimin. Mungkin dia mendirikan masjid satu, tapi mendirikan tempat ibadah sesuai agamanya mungkin sekian banyaknya. Kaum muslimin hanya diiming-imingi, oh sudah dibangunkan masjid. Tapi sekian perizinan untuk mendirikan tempat ibadah yang sesuai dengan keyakinannya sekian banyak. Dan ini menimbulkan madarat yang sangat besar kepada kaum muslimin. Ya. Kemudian kita juga tidak tahu di balik yang namanya orang kafir, sebagaimana disebutkan di sini, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebahagian mereka menjadi aulia, menjadi penolong sebahagian yang lainnya. Jangan dikira kalau kemudian satu pemimpin ini, oh dia, bukan hanya dia saja, di belakang dia ini siapa? Ini yang kita tidak ketahui. Tetapi firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka pasti memiliki sindikat. Mereka pasti satu dengan lainnya bahu-membahu, tolong-menolong. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan madarat, memberikan bahaya kepada kaum muslimin. Maka firman Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan kepada kita untuk tidak menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara sebagai orang-orang yang diberikan oleh kita sikap wala, sikap loyalitas kita. Dan tidak sepatutnya pula kemudian kita menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Karena sesungguhnya yang namanya kaum kafir pasti memusuhi kaum muslimin. Siapapun mereka. Fakta yang sekarang terjadi di Myanmar, kaum muslimin Rohingya dibantai habis. Siapa yang membantai? Aparat resmi tentara Myanmar. Wanita, anak-anak dikumpulkan, dibakar hidup-hidup. Di Myanmar. Sekarang ini, baru beberapa hari ini. Mereka menembaki dengan senjata-senjata, helikopter, peralatan militer. Ini menunjukkan bahwasannya
ketika kaum muslimin di bawah kepemimpinan orang-orang kafir, maka perlindungan untuk kaum muslimin ya, sudah tidak ada. Apalagi di dalam keadaan seperti yang terjadi sekarang di Rohingya, kaum muslimin dalam keadaan minoritas. Ya. Adakah kemudian badan dunia, entah itu PBB, entah itu ya, Amnesty Internasional, bersuara terhadap pembantaian yang demikian ini? Adakah? Semuanya tidak peduli ketika kaum muslimin yang menjadi korban. Ya. Tetapi Amnesty Internasional bersuara ya, ketika seorang Ahok menjadi tersangka. Baru tersangka. Langsung protes. Ya. Jiwa kaum muslimin yang sedemikian ya, banyak di Rohingya, ya, kaum muslimin Rohingya di Myanmar, ya, dibantai habis, ya. Upaya genosid untuk membasmi suku Rohingya yang mereka adalah menganut, ya, mereka adalah kaum muslimin. Ya. Pembantaian habis-habisan. Ya. Dan ini dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya. Dan siapakah mereka yang menjadi penggagas? Ya. Yang menjadi penggagas justru tokoh-tokoh agama mereka. Biksu-biksu. Ya. Dan sekarang militernya pun ikut turut membasmi saudara-saudara kita dari suku Rohingya. Ya. Ini sebagai fakta di lapangan. Ketika ya, kaum muslimin ya, berada ya, di dalam cengkeraman orang-orang kafir. Ya. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana ditegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka ini orang-orang kafir ini satu dengan lainnya ya, saling menolong ya, dalam rangka untuk ya, menghancurkan kaum muslimin. Inilah yang perlu kita cermati. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala ini ya, menurut Ibnu Katsir rahimahullah ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-51 ini, Allah taala melarang hambanya yang beriman untuk loyal kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Bentuk loyal diantaranya menunjukkan cinta kasihnya kepada Yahudi, Nasrani. Ya. Ya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena mereka itu secara faktual merupakan musuh-musuh Islam. Ya. Dan Allah pun kemudian mengabarkan bahwa mereka adalah aulia bagi atau terhadap sesamanya. Ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kalimat ba'duhum auliya'u ba'd merupakan
informasi yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita terkait dengan keadaan mereka. Keadaan Yahud, al-Yahud atau an-Nasara. Mereka satu dengan lainnya saling membantu, saling menolong, ya. Terutama di dalam memberikan kemadharatan kepada kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan, bahkan mengancam kepada orang yang menyerahkan loyalitasnya kepada al-Yahud dan Nasara. Di dalam firman-Nya, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa di antara kalian, di antara kaum muslimin yang menjadikan mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara, sebagai aulia, sebagai teman dekat, sebagai teman kepercayaan, ya, apalagi sebagai pemimpin, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan fa innahu minhum, maka orang yang seperti ini termasuk bahagian mereka, termasuk bahagian al-Yahud wan Nasara. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus juga merupakan ancaman, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari ayat ini kita dididik untuk menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang beriman, yang benar-benar menyerahkan walaknya, menyerahkan loyalitasnya, ya, hanya, ya, bagi Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Ya. Maka surat Al-Maidah ayat ke-51 ini, ya, menjadikan pedoman bagi kita, ya, dimanapun, ya, bagi kaum muslimin untuk benar-benar menjaga wala, menjaga loyalitasnya, untuk tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Karena sesungguhnya orang-orang kafir, mereka senantiasa membuat makar, ya, kepada kaum muslimin. Ya. Ya. Di satu sisi mungkin kelihatannya membantu, tapi di satu sisi kejahatan mereka itu lebih dahsyat dibandingkan apa yang mereka berikan kepada kaum muslimin. Oleh karena itu, ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat ke-51 ini hendaknya menjadi pedoman kita, ya, menjadi pedoman kaum muslimin, ya, untuk tidak menjadikan mereka sebagai teman setia kita, teman kepercayaan kita, apalagi pemimpin kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam bagi, ya, siapa yang menunjukkan loyalitasnya kepada mereka, maka itu termasuk bahagian dari mereka. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian yang menjadikan orang-orang Yahudi, Nasara, ya, sebagai aulianya, sebagai teman dekatnya, sebagai teman kepercayaannya, apalagi sebagai pemimpinnya, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk dari bahagian al-Yahud wan Nasara. Mudah-mudahan sedikit kajian kita, ya,
terkait dengan surat Al-Maidah ayat 51 ini bermanfaat. Ya. Wallahu a'lam kenapa panitia meminta untuk menjelaskan surat Al-Maidah ayat 51. Padahal surat Al-Maidah itu banyak. Ya. Kenapa ditentukan pada ayat ke-51? Ya. Dan ini memang ya, kaum muslimin jadi banyak menelaah. Ya. Ada apa di balik surat Al-Maidah ayat 51 ini? Ya, inilah sedikit ya, gambaran. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan ya, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.